Ya, Mas Rida? nama saya Dr. Wahyu Ramdhani, Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya. Saya ingin menanyakan mengenai pernyataan jangan mengganggu ini. Karena kita semua mahasiswa yang mengetahui apa yang terjadi pada tahun 98. Tragedi yang dilakukan oleh tim Mawar kan. Itu tidak boleh kita lupakan karena sejarah terus dikenang dan jadikan pelajaran di masa kedepannya. Sehingga apakah yang menjadi bukti konkret bagi kami mahasiswa ini dan dapat meyakinkan kami bahwa pernyataan jangan mengganggu ini bukan merupakan intimidasi terhadap perlawanan yang biasa kami sering lakukan. Karena harus digarisbawahi juga, perlawanan kami ini semata-mata untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Bang Andre. Kata Mas Ciko, mantap. Saya senang mendengar pernyataan Presiden Mahasiswa karena saya pernah di posisi beliau juga. Saya juga Presiden Mahasiswa. Saya mungkin sejak di zaman Pak Jokowi ini nggak ada kan ditembak, dikejar-kejar aparat. Kalau saya mengalami dikejar, ditembak sama peluru tajam. Jadi gini Mas, kenapa saya bergabung di Partai Gerindra? Ya sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, karena saya percaya Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menerapkan nilai demokrasi dan memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan aspirasi dan rangka berkontribusi membangun bangsa. Makanya banyak aktivis, bahkan orang-orang yang pernah berurusan di tim Mawar, misalnya almarhum Bang Desmond, ya, itu ketua DPD Gerindra Banten, almarhum wakil ketua Komisi 3 fraksi Gerindra di DPR RI, almarhum sekretaris fraksi DPR RI Partai Gerindra. Itu orang yang pernah berurusan dengan tim Mawar, masuk Partai Gerindra. Pius Lustri Lanang pernah urusan sama tim Mawar semua. Bahkan mantan politisi PDI Perjuangan, ya, Haryanto Taslam almarhum, dulu di PDI, masuk Gerindra, mendirikan Gerindra, berurusan sama tim Mawar. Kenapa mereka bergabung? Karena mereka tahu, ya, Pak Prabowo dulu itu bagian dari pemerintah Pak Harto, tapi Prabowo pribadi seorang yang punya mimpi besar membangun Indonesia dan sangat memahami demokrasi. Makanya Prabowo Subianto tidak omon-omon, dia ikuti demokrasi, dia dirikan partai, dia ikut pemilu, ya, dengan mendirikan Partai Gerindra. Bang Andre, jadi mahasiswa nanti teriak-teriak mengawal kebijakan publik meskipun agak keras kepada pemerintah, nggak masalah? Dong. Nggak akan dibully boleh dong ya? dong, boleh dong. Kita butuh kritikan, Dan kita itu, butuh ya. masukan. Oke. Karena sekali lagi kritikan itu vitamin demokrasi. Tenang aja, di Gerindra banyak mantan-mantan presiden mahasiswa. Kita siap menerima Bang adik-adik Ciko, Jadi gini, datang. jadi memang ini kalau udah kita dengar dari mahasiswa tadi, artinya kan apa yang saya katakan tadi terbukti bahwa memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya dari kalangan pegiat demokrasi juga mahasiswa dan lain-lain. Nah ini Ada artinya masalah Bang, makanya saya tegaskan sekali lagi. Jadi ketakutan itu wajar ya karena memang image yang diciptakan di pemilu. Ya kita tahu perbedaan pendapat yang lalu bahwa dalam pemilu Pak Prabowo selalu dibayangkan sosok yang menakutkan bagi yang dibangun oleh narasi ini oleh lawan politiknya. Kami memahami itu. Makanya nanti kami akan buktikan. Betul. Ya. Nah, artinya kami gini. membuktikan bahwa kami terbuka terhadap kritik, terhadap demokrasi. Dan percayalah di era Pak Prabowo oposisi itu pasti ada. Nah itu. Gitu loh. Nah artinya memang itu menjadi dalam tanda kutip kalau bahasanya anak-anak sekarang ya, itu deritanya Pak Prabowo. Artinya apa? Karena memang punya catatan-catatan di masa lampau, ya kan? Pernah kerja di bawah Pak Harto dan lain-lain itu tadi ya. Itu artinya resiko memang berjuang, itu resiko Resiko perjuangan. berjuang. Dan jangan takut untuk tetap menerima kritik itu, ya kan? Menerima, menghadapinya dengan cara-cara yang demokratis karena ini akan panjang bos perjalanannya. Ini Insya saran Allah aja. Pak Dan ini Prabowo masukan. sukses Dan membangun kita- Indonesia dan saya 10 ingin tahun jadi menanggapi presiden. sedikit tadi Yang apa yang panjang, Pak. disampaikan oleh Bang Idrus. Bisa nggak saya bilang gini nanti? Ah. Begitu ada teriak-teriak, anti ini, yang kritis, terus tiba-tiba hilang, itu kan sekarang lagi rame-ramenya film horor. Iya. Itu bukan realitas, itu pasti film horor. Jadi gini, saya ingin menimpali sedikit apa yang disampaikan Bang Idrus. Saya setuju bahwa kita harus guyup, kita harus melakukan ini seperti kekeluargaan dan lain-lain. Tetapi kalau kita bicara, kita dengarkan secara komprehensif tadi, itu masih bicara soal di tataran elit. Ya, kita juga harus bisa memisahkan antara stabilitas sebuah pemerintahan dan stabilitas suatu negara secara keseluruhan. Nah ini yang terjadi sekarang, saya mengingatkan apa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang. Ya, ketika dua partai besar, Demokrat maupun Republik, ya mereka mendukung kebijakan Israel yang melakukan genosida sekarang. Nah itulah yang berbahaya kalau tidak ada kanal untuk menampung aspirasi yang lain daripada apa yang dua partai itu setujui bersama, sepakati bersama. Akhirnya timbullah uprising, timbullah ini sekarang mahasiswa-mahasiswa bergerak. Dan ini seperti di tahun 60-an ketika mereka protes perang Vietnam. Dan ini akan terus bermultiplikasi, ya kan, mereka akan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Itu yang juga harus kita pikirkan, bahwa memang harus ada kanal-kanal yang bisa menyerap aspirasi yang lain. Dan ini bukan hanya sekedar kritik, tapi juga menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berbeda, solusi-solusi yang berbeda untuk bangsa dan negara. Kang Pipin Sob, dan ya? itu hanya bisa di barangkali ini penting saya Ya, mau sampaikan. singkat Jadi boleh, gini, Bang Idrus. jadi aspirasi yang berbeda, jangankan dalam masyarakat majemuk, yang masyarakat homogen saja itu berbeda. Dan itu dikatakan lagi-lagi, saya meskipun saya
baca bukunya Pak Bung Karno dan pidato-pidato, dikatakan begini, 1 Juni 45, bahwa dalam masyarakat pasti ada perbedaan, pasti ada pertikaian, tetapi perbedaan dan pertikaian itu ada lembaga yang harus mengelola. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, itu tadi Mas Tejo caranya. Dalam teori sekali lagi, yang kita inginkan ke depan itu adalah konstruktif demokratis. Teman-teman yang ada mahasiswa silakan. Dan ini juga, saya terus terang aja, ini diinspirasi juga oleh Pak Prabowo sebagai pembina, pemberi beasiswa dulu. Ya, jadi masalah Orde Baru ya ada banyak kelemahan dan juga ada kelebihan-kelebihan. Salah satu adalah yang namanya beasiswa itu yang dimotori oleh Pak Prabowo ketika itu berapa ratus ribu yang sudah diberikan beasiswa. Dan itu sudah diinspirasi ketika itu bahwa Indonesia hanya bisa maju apabila kita kedepankan huru hara wacana bukan huru hara fisik. Kang Pipin, ada Itu contoh loh, konkretnya. ini kan penting, huru hara wacana itu ada pada pikiran, konsep, gagasan, bukan fisik. Ya, Itu aja inti barangkali. sebetulnya. Ya, kita tentu berharap ya. Rakyat itu punya harapan besar kepada setiap proses pemilu pilpres selesai. Rakyat Indonesia punya harapan bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Tetapi di sisi lain, negara atau penguasa biasanya yang terjadi adalah yang disebut sebagai defisit demokrasi. Apa itu? Ketika biaya untuk penyelenggaraan pemilu pilpres itu begitu besar, harapan rakyat besar, tetapi ternyata elit-elitnya, penguasa, pemimpinnya abai terhadap kepentingan rakyat. Malah cenderung untuk menegasikan aspirasi rakyat. Nah, kami sangat berharap bahwa di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti, saya katakan PKS belum menentukan di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi kami ingin pemerintahan itu sukses. Sebagaimana kami Tejo? ingin Presiden Jokowi sukses, kami juga sangat berharap Mas Andre, ini kepemimpinan bukan Pak tuduhan, Prabowo tapi juga harapan. sukses. Ya, jadi ini harapan bukan tuduhan ya. Betul. Jadi betul. biar Mas Andre Dan ya saya jadi kira ini. karena gini, saya katakan ketika nanti kekuasaan itu sudah dipegang, tongkat kepemimpinan itu sudah dimiliki oleh Pak Prabowo, maka beliau bisa melakukan apapun. Dan tentu rakyat akan berharap bahwa beliau paham betul Baik, setiap lisan yang disampaikan, setiap kebijakan yang akan dilakukan, maka akan berdampak kepada masa depan bangsa Terima Indonesia kasih, dan generasi Kang muda Pipin. kita. Singkat Mbak Tejo, satu kata untuk Romo Mungkin, Subianto. teman-teman, tolong jadi renungan nanti saya mewakili perenungan bahwa pacaran itu berdua atau bersatu. Itu saja. Bisa bersatu, bisa berdua. Karena dua-duanya beda. Baik. Tapi bersatu, tapi berdua. Saya kira oposisi dan government harus seperti orang pacaran itu. Baik. Berdua, tapi bersatu. Mari kita renungkan bersama setelah program Catatan Demokrasi. Saya Anto Bina Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa.